Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maresa Marsanda dengan NIM 22882010009. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teori prosa fiksi, yaitu membacakan kembali atau merangkum kembali dalam bentuk video tentang cerita novel yang saya pilih, yaitu novel Perahu Kertas dengan penulis D. Lestari dengan tebal halaman 550 halaman. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang dua orang pemuda dan pemudi yang bernama Kugi dan Kenan. Di sini dua orang pemuda dan pemudi ini merasa mereka belum menemukan jati diri mereka karena mereka tidak melanjutkan sesuatu yang mereka sukai seperti hobinya, yaitu Kugi hobi menulis dongeng sedangkan Kenan hobi menggambar. Tapi hobi mereka berdua harus terhalang oleh orang tua dan keadaan. Kenan awalnya tinggal di Amsterdam dari dia lulus SD sampai dia lulus SMA. Dia tinggal di Amsterdam dengan neneknya dan terpaksa harus kembali ke Indonesia karena ayahnya takut dia akan menjadi seniman saat terus-terusan di Amsterdam, dan ayahnya berniat untuk menyekolahkan dia di Indonesia untuk kuliah jurusan ekonomi. Terpaksa Kenan menuruti kehendak ayahnya itu dan ia kembali ke Indonesia. Untuk Kugi, dia adalah seorang gadis yang berpenampilan acak-acakan, tidak peduli dengan penampilannya. Dia selalu mengenakan jaket jeans, kaos oblong, dan juga celana panjang. Kugi pun begitu. Dia merasa apabila ia akan melanjutkan mimpinya menjadi penulis dongeng, dia merasa akan sebuah realita bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup jika terus bermimpi menjadi penulis dongeng karena tidak akan menghasilkan uang. Akhirnya Kugi memutuskan untuk berkuliah di Bandung dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra. Disinilah awal pertemuan Kenan dan Kugi. Kugi memiliki sahabat bernama Noni. Noni merupakan sahabatnya sejak kecil. Mereka sangat akrab. Mereka berdua berkenalan awalnya dari pekerjaan ayah mereka yang sama dan akhirnya mereka bertemu. Seperti jodoh, ayah mereka selalu ditempatkan di tempat bekerja yang sama terus. Dari satu kota ke kota lain, mereka selalu bersama sampai akhirnya Kugi harus pindah ke Jakarta. Suatu ketika Kugi kecil, keluarganya pernah tinggal di sebuah tepian pantai. Di sana ia terus bermain di sekitar pantai dan sangat menikmati waktu-waktunya saat dia berada di rumahnya yang dahulu. Sampai ia berpikir kalau dia adalah utusan dari Dewi Neptunus, sehingga ia selalu bercerita tentang keluh kesahnya dan perasaan yang terus dia alami dengan menuliskan di sebuah kertas dan membentuknya menjadi sebuah perahu kertas, dan ia menghanyutkan itu ke laut. Dan pada suatu ketika keluarganya harus pindah karena ayahnya ditempatkan di tempat kerja yang lain di kota lain. Kugi merasa sangat sedih, tetapi kakaknya selalu meyakinkan dia bahwa dia masih bisa menulis surat tersebut meskipun dia tidak lagi tinggal di dekat daerah pantai. Selama masih ada aliran air di dekat rumahnya seperti selokan, kali, atau sungai, dia masih bisa menghanyutkan perahu kertasnya itu walaupun tidak di pantai. Akhirnya Kugi tidak lagi bersedih dan sampai ia besar, ia pun tetap melanjutkan aktivitasnya itu. Saat Kugi ingin masuk kuliah, sahabatnya Noni terus menelponnya dan mengabari bagaimana apakah Kugi sudah siap untuk segera pindah ke Bandung dan mengekos bersamanya. Noni ini sudah seperti ibu kedua bagi Kugi karena ia selalu menyiapkan apapun tentang Kugi, dan Kugi merasa nyaman ketika bersama dengan Noni. Dan Noni ini memiliki pacar yang bernama Eko. Eko ini juga adalah sahabat dari Kugi ketika mereka masih SMP. Dan selanjutnya ketika Kugi sampailah pada awal semester, Kugi masuk menjadi mahasiswa baru, dan di sana dia mengekos bersama dengan Noni, dan Noni juga sering dihampiri oleh pacarnya Eko. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mengobrol di teras, dan sampai akhirnya saudara dari Eko, sepupunya Eko yang bernama Kenan, akhirnya ke Bandung untuk berkuliah. Dia melewatkan masa mos saat kuliah karena ia ingin menikmati waktunya dahulu di Indonesia sebelum akhirnya ke kuliah. Selanjutnya, saat ingin hendak menjemput Kenan di stasiun,
Noni dan juga Eko mengajak Kugi bersama-sama untuk menjemput Kenan. Meskipun Kenan dan Eko sudah lama tidak bertemu, Kenan juga tidak ingat bagaimana wajah Eko, begitu juga sebaliknya Eko juga tidak ingat bagaimana wajah Kenan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memanggil-manggil Kenan saat nanti di stasiun. Saat sampai di stasiun, mereka memanggil-manggil Kenan, tetapi hanya di sekitar situ saja. Lalu Kugilah yang berinisiatif untuk berkeliling stasiun. Dia memanggil-manggil nama Kenan, sampai adalah seorang pemuda dengan tubuh tingginya, dengan rambut panjang. Dia menghampiri Kugi karena Kugi menyebutkan namanya. Dia berkata, "Permisi." Sepertinya Kenan merasa bahwa ia tidak salah dengar bahwa Kugi memanggil namanya. Lalu sontak Kugi terkaget dan ia langsung pergi. Dia merasa kaget. Setelah itu, saat stasiun sudah mulai sepi dan Kenan juga tidak kunjung ditemukan, akhirnya Kugi masuk ke dalam tempat petugas dan menerobos masuk dan mengumumkan bahwa tolong sepupunya Eko yang bernama Kenan untuk segera menemui kami di gerbang depan. Sontak itu membuat Noni dan juga Eko kaget atas perilaku dari Kugi ini. Kugi memang seorang anak yang sangat tidak bisa ditebak dan dia juga sering dianggap aneh oleh teman-temannya sejak ia kecil. Selanjutnya akhirnya Kenan datang dan ternyata mereka sudah berpapasan beberapa kali tapi mereka tidak saling menyadarinya. Akhirnya mereka pergi, tetapi mobil dari si Eko ini akhirnya mogok dan terpaksa Kugi, Eko, dan juga Kenan mendorong di belakang sementara si Noni mengendarai mobilnya. Sambil hujan-hujanan mereka mendorong dan tak lama mesin pun menyala dan akhirnya mereka mampir sejenak untuk makan dan akhirnya beristirahat. Dari situ kedekatan mereka pun terus berlanjut, seperti mereka sering menongkrong bersama di kosan Kugi dan Noni atau di rumah Eko atau di kosannya si Kenan. Dan saat itu mereka kebetulan sedang menongkrong di kosannya Noni dan juga Kugi. Dan saat Kugi selesai mereka berbincang-bincang dan sudah larut malam, akhirnya Kugi masuk ke dalam kamarnya. Dan ternyata Kugi disusul oleh si Kenan dan Kenan melihat Kugi sedang menulis dan ia mengetuk kamar Kugi dan berbicara pada Kugi apa yang sedang dilakukan Kugi. Akhirnya Kugi ini menunjukkan sejumlah karya-karyanya, tulisan dongengnya, dan dia menunjukkan kepada Kenan. Dan Kenan memuji-muji tulisan dari si Kugi ini. Dia merasa Kugi memiliki bakat yang luar biasa dalam menulis. Tetapi Kugi tetap saja tidak percaya diri dan dia merasa dia selalu tertampar oleh realita bahwa ia tidak akan bisa melanjutkan mimpinya itu karena mimpinya itu tidak akan membuahkan sebuah hasil bagi dirinya. Dan saat mereka berbincang-bincang di kamarnya Kugi, akhirnya Kugi memberikan sebuah cerita dongeng yang berisikan tentang dongeng-dongeng Kugi tentang Wortelina atau prajurit-prajurit sayuran yang dituliskan oleh si Kugi ini. Dan akhirnya setelah itu Kenan berpamitan pulang kepada Kugi. Dan sampainya di rumah, ia terus membaca cerita-cerita Kugi. Ia takjub dengan karya-karya Kugi. Tetapi mengapa Kugi tidak melanjutkan hobinya itu dan tidak melanjutkan cita-citanya sebagai penulis. Dan akhirnya sepanjang malam Kenan terus memikirkan tentang dongeng-dongeng dari Kugi yang diberikan Kugi kepada dirinya. Dan akhirnya Kenan memiliki ide untuk menggambar setiap karakter dari cerita Kugi itu dengan baik. Dan sepanjang malam itu sampai ayam berkokok, Kenan terus sibuk menggambar karakter-karakter dari Kugi. Dan keesokan harinya ia bertemu Kugi di kampus dan Kugi mengajak Kenan untuk makan di sebuah tempat di kampus yang sering ia kunjungi karena tempat yang menjual makan itu termasuk murah dan di sana juga ada pisang susu yang Kugi suka. Mereka makan di sana dan berbincang-bincang dan akhirnya Kenan mengajak Kugi untuk mampir ke kosannya untuk melihat lukisannya. Akhirnya Kugi dan Kenan sampai di kosan Kenan yang cukup besar dan cukup bagus. Di sana Kugi terkaget-kaget melihat karya-karya dari Kenan yang begitu bagus dan indah, seperti lukisannya itu bernyawa dan sangat kuat rohnya. Di situ Kugi sangat takjub dan benar-benar takjub dan tak henti-hentinya memuji karya-karya dari si Kenan. Saat itu Kugi melihat
melihat ada selembar kertas di atas meja Kenan, dan Kenan membuka lembaran kertas itu dan betapa kagetnya Kugi melihat bahwa gambaran yang ada di dalam kertas itu adalah karakter-karakter yang ada di dalam cerita dongeng dari Kugi. Kugi sangat terharu dan ia merasa baru pertama kali ada orang yang mendukung cita-citanya atau hobinya tersebut, dan akhirnya spontan Kugi pun memeluk Kenan, dan Kenan pun merasa kaget dengan pelukan dari Kugi dan mereka melepaskan pelukan itu. Kugi sangat berterima kasih kepada Kenan karena Kenan sudah membuatkan karakter-karakter itu, dan Kenan memberikan buku itu kepada Kugi, buku gambaran itu kepada Kugi. Kugi sangat merasa senang, dan akhirnya tak lama setelah berbincang-bincang Kugi pun kembali. Selanjutnya hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering menonton bersama dan mereka sering memesan tiket dari orang yang bernama Ito, dan mereka akhirnya berempat, Noni, Eko, Kenan dan juga Kugi, bahkan mereka sering dikira double date. Dan selanjutnya dari kedekatan itu dan sebelumnya si Kugi ini memang sudah memiliki pacar yang bernama Ojos. Mereka sudah berpacaran sejak SMA. Ojos ini merupakan murid yang populer di sekolahnya, bahkan ia termasuk anak dari orang kaya. Kugi merasa sangat berbanding terbalik dengan pacarnya ini, dan ia sering merasa minder bahwa pacarnya ini merupakan rebutan dari cewek-cewek yang ada di sekolahnya dulu. Sedangkan Kugi hanyalah seorang yang berpenampilan tidak peduli dengan penampilannya dan terus berpakaian oblong, kaos oblong atau semacam jaket jeans saja. Mereka berempat menonton bioskop. Mas Ito kan mengira kalau Kugi dan juga Kenan ini berpacaran. Nah, selanjutnya Noni membantah perkataan dari Mas Ito ini. Dia berkata bahwa Kugi sudah memiliki pacar di Jakarta yang bernama Ojos. Betapa kagetnya Kenan dan merasa sangat kecewa bahwa Kugi telah memiliki pacar di Jakarta. Sontak Kugi merasa terdiam atas perkataan dari Noni tersebut, seolah-olah Kugi ingin menyembunyikan bahwa ia sudah memiliki pacar. Selanjutnya Kenan terus menghindari Kugi, dan Kugi pun terus mencari-cari keberadaan Kenan di mana. Karena Kenan terus menghindari Kugi, akhirnya Kugi merasa bahwa Kenan ini benar-benar menghindarinya karena sesuatu, atau memang dia sudah tahu kalau sebenarnya Kugi sudah memiliki pacar. Dan akhirnya Kugi juga mencari kesibukan lain seperti mengajar di sekolah atlet dengan dua temannya, Ical dan juga teman satunya lagi yang bernama Ami. Si Kugi akhirnya menyibukkan dirinya dengan terus mengajar di sekolah atlet. Sekolah itu berada di ujung kota Bandung dan aksesnya pun setengah jam dan untuk masuk ke dalam pemukiman itu karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan akhirnya setelah beberapa lama Noni dan Eko memutuskan untuk mencomblangkan si Kenan dengan sepupunya Noni yang bernama Wanda, seorang wanita cantik yang berkuliah yang tinggal di Melbourne, dan dia kembali ke Indonesia untuk mengurus galeri Warsita milik ayahnya. Keluarganya ini sangat menyukai lukisan, dan kebetulan sekali bagi Noni kalau Kenan ini juga sangat menyukai lukisan. Dan akhirnya Noni menyampaikan kepada Kugi bahwa mereka akan mencomblangkan Kenan kepada Wanda. Sontak Kugi sangat terkejut dan merasa dia sangat cemburu, tetapi apa yang bisa dia perbuat karena ia juga sudah memiliki pacar. Dan akhirnya dari situlah Kugi mulai menjauhkan diri dari Noni, Eko dan juga Kenan. Dan dari situ kedekatan Kenan dan Wanda pun mulai semakin dekat, dengan Wanda yang terus main ke kosannya Kenan dan memuji-muji lukisannya dan meminta ayahnya untuk memasukkan Kenan ke dalam pameran yang akan segera diselenggarakan di galeri mereka. Dan akhirnya karena bujukan dari Wanda, ayahnya setuju untuk memasukkan lukisan-lukisan dari Kenan, meskipun Kenan masih pelukis yang baru. Mereka mendatangi acara pameran itu, keluarga dari Kenan, sahabat-sahabat Kenan, semuanya mendatangi acara itu. Tetapi setelah 1 bulan, lukisan Kenan tidak laku terjual. Dan akhirnya Wanda, karena dia sangat mencintai Kenan, dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli lukisan itu, tetapi meminjam biodata dari teman-temannya. Terus si Wanda berbicara kepada Kenan bahwa lukisannya 4-empatnya sudah laku terjual. Betapa senangnya Kenan, dan akhirnya ia memutuskan
untuk berhenti kuliah karena ia merasa ia telah menemukan jalannya, karena ia merasa percaya diri bahwa lukisannya sudah laku terjual. Dan akhirnya ia kembali ke Jakarta dan berbicara kepada ayahnya untuk ia berhenti berkuliah di jurusan ekonomi itu. Ayahnya sangat marah dengan keputusan Kenan itu. Ia merasa Kenan sudah mulai bisa membantah dirinya. Ayahnya berkata apabila ia ingin berhenti kuliah, maka ayahnya tidak akan membiayai hidupnya lagi dan Kenan harus hidup mandiri. Dengan keberaniannya dan percaya dirinya, Kenan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali ke Bandung, dan ia mulai mencari kosan yang biaya per bulannya itu jauh lebih murah dibandingkan kosannya sebelumnya, dengan bermodalkan uang sisanya. Dan dari situ Kenan mulai pindah dan Wanda terus mencaci kosan Kenan. Ia berkata bahwa kosan baru Kenan ini kumuh, kotor, dan juga tidak layak. Tapi Kenan hanya memberikan perkataan bahwa ia tidak bisa mengekos di tempat yang lebih besar atau lebih bagus karena ia harus berhemat. Dan mereka akhirnya tidak lama kemudian Nani dan Eko datang dan akhirnya mereka berkumpul berempat. Sedangkan Kugi sibuk dengan sekolah atletnya dan tidak pernah lagi bergabung dengan mereka. Selanjutnya, saat terkejutlah si Noni melihat penampilan dari si Wanda, gadis yang biasanya berpenampilan anggun dengan rok pendeknya, dengan baju ketatnya, kini mulai memakai baju longgar seperti Kugi. Akhirnya Noni berbicara kenapa penampilan Wanda seperti Kugi. Sontak membuat perasaan Wanda sangat cemburu, sangat cemburu, dan dia merasa sepertinya ada kedekatan antara Kenan dan juga Kugi sebelum dirinya berpacaran dengan si Kenan. Sebenarnya Kenan pun terkejut bahwa si Wanda ini menganggap mereka berdua berpacaran, karena bagi Kenan dia tidak pernah menembak si Wanda, sampai akhirnya Wanda pun memberanikan diri untuk menembak Kenan. Tapi Kenan tidak pernah mengucapkan bahwa dia mencintai Wanda. Pada liburan tahun baru, Kenan memutuskan untuk pergi ke Ubud, Bali, ke tempat sahabat lama ibunya, dan akhirnya Kenan memutuskan untuk pergi ke sana. Sampainya di sana, dia menikmati masa-masa liburnya dengan di sana keluarga Pak Wayan adalah seorang pengrajin atau seniman. Banyak dari keluarganya yang bisa berseni patung atau menari dan segala macam. Dan di sana Kenan mulai merasa sangat nyaman tinggal di sana karena ia merasakan seperti disinilah tempat dia seharusnya. Saat malam tahun baru tiba, Kenan memutuskan untuk menelpon Kugi, dan dia menelpon Kugi dan menanyakan bagaimana keadaan dan kabar Kugi. Lalu Kugi meminta oleh-oleh kepada Kenan, sebuah hasil karyanya sendiri. Selama berhari-hari, Kenan terus membuat karyanya sendiri, yaitu membuat sebuah pahatan bergambar air yang bertuliskan kecil nama mereka berdua, yaitu K dan K. Selanjutnya, akhirnya Kenan kembali ke Jakarta dan Wanda berbicara kepadanya bahwa dia akan segera melakukan kembali pameran dan dia ingin mengajak si Kenan untuk kembali ke Jakarta dan tinggal bersamanya dan fokus melukis di sana. Tapi sebelum itu mereka akan merayakan hari ulang tahun Noni. Nah, Noni ini memiliki rencana ulang tahun di halaman rumahnya si Wanda yang sangat besar, dan semua acara ulang tahunnya itu akan diatur oleh si Wanda. Nah, saat itu si Noni meminta si Kugi untuk datang. Sebelumnya si Kugi ini tidak sempat bertemu Kenan, dan akhirnya si Kenan juga tidak sempat memberikan pahatannya itu. Lalu mereka berempat pergi ke Jakarta dan merayakan ulang tahun si Noni. Kugi yang sibuk dengan sekolah atletnya, sementara Kenan dan mereka bertiga yang akan merayakan ulang tahun si Noni. Noni sangat mengharapkan kedatangan Kugi, tetapi Kugi merasa dia sangat tertekan apabila ia akan datang ke pesta itu, karena pesta itu berada di rumah Wanda. Akhirnya Kugi memutuskan untuk tidak datang ke pesta ulang tahun itu, dan betapa kecewanya Noni dengan tidak kehadiran sahabatnya itu. Beberapa hari sebelum pesta ulang tahun Noni, teman-teman yang biodatanya dipinjam oleh Wanda untuk membeli lukisan dari Kenan pun menelpon si Wanda untuk meminta Wanda mengambil lukisan ini. Akhirnya Wanda setuju dan mengambil lukisan itu. Dia mencoba mencari tempat di rumahnya untuk menyembunyikan lukisan-lukisan Kenan. Ia menyembunyikannya di bawah kolong tempat tidur. Dan saat mabuk, dia tidak sengaja mengeluarkan
mengeluarkan kertas-kertas yang menggambarkan lukisan-lukisan Kenan, dan betapa kagetnya Kenan bahwa ternyata lukisannya itu dibeli oleh Wanda, bukan dibeli oleh orang lain. Dan akhirnya Kenan memutuskan untuk mempaketkan semua gambar-gambarnya itu dan menyimpannya di Bali Ubud tempat Pak Wayan. Karena itu ia merasa itu merupakan keputusan yang tepat. Dan akhirnya ia juga tinggal di kosan yang kumuh itu dan berbekalkan hanya sisa uangnya itu. Dan tak lama ia kedatangan temannya Bimo, tempat kosannya dulu, mengatakan bahwa ia mendapatkan surat dari Bali Ubud dan mengatakan bahwa lukisannya telah laku terjual di sana. Betapa senangnya dan betapa kagetnya dia menerima cek 3 juta dari Pak Wayan, dan Pak Wayan meminta untuk Kenan pergi ke Bali dan tinggal di sana dan melanjutkan cita-citanya dan hobinya di sana. Akhirnya Kenan memutuskan untuk pergi ke Jakarta menemui ibunya dan berpamitan hanya kepada ibunya, dan dia berkata bahwa ia akan tinggal di rumah Pak Wayan, dan dia meminta untuk ibunya merahasiakan keberadaannya. Dan dia akhirnya pergi ke Bali, tinggal di sana dan mulai melukis di sana. Dan dia juga dibantu oleh keponakan Pak Wayan yang bernama Lude, merupakan seorang gadis yang berumur 17 tahun, gadis mungil yang berpenampilan cantik dan dengan mata yang sangat indah. Dari situ, Kenan mulai jatuh cinta dengan Lude. Lude menjadi penyemangatnya dalam melukis. Mereka berdua tidak pernah lagi bertemu, Kugi dan juga Kenan. Mereka seperti terpisah begitu saja. Kugi yang sibuk bekerja dan ia sudah mendapatkan pacar, begitu juga dengan Kenan yang sudah sibuk melukis dan dia juga sudah mendapatkan pacar di Bali. Dan setelah dia mengajar di sekolah atlet selama 2 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk wisuda lebih cepat. Dan benar saja, selama dia berkuliah 3 tahun dan akhirnya dia wisuda dengan nilai yang memuaskan, dan ia dibantu oleh Eko, sahabatnya. Sementara ia tidak bertegur sapa lagi dengan Noni. Dan akhirnya Kugi memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan mulai bekerja di sana, dan dia mulai bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Pak Remi yang tak lain adalah bosnya. Pak Remi ini adalah sahabat dari kakaknya. Sementara itu, kabar buruk datang dari ayahnya Kenan. Ayah Kenan menderita sakit stroke ringan dan kondisinya semakin hari semakin memburuk, dan sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari ayahnya Kenan. Dan akhirnya ibu Kenan berbicara kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi sampai ayahnya bisa stroke seperti ini, apa yang ayahnya pikirkan. Akhirnya ayahnya berbicara kalau dia merindukan Kenan, dan dengan terpaksa akhirnya Lena, ibu dari Kenan, kembali ke Kenan. Lena harus pergi ke Bali, ke Ubud dengan berat hati, karena dia merasa apabila dia datang ke sana sama saja dengan membukakan luka lama baginya. Karena Bali merupakan cerita yang amat pedih baginya, karena di sanalah ia bertemu dengan Pak Wayan, kekasihnya dahulu. Dan dia akhirnya sampai di rumahnya Pak Wayan dan menceritakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga mereka, dan ayahnya sakit. Dan akhirnya Pak Wayan memanggil Kenan, dan akhirnya Kenan harus segera bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Bali. Sementara itu, Pak Wayan berkata kepada Lena, Lena sudah merasakan canggung di antara mereka berdua, tetapi Pak Wayan hanya meminta Lena untuk mendengarkan perkataannya, bahwa selama 20 tahun yang ia habiskan adalah hanya untuk melupakan Lena, dan Pak Wayan bahkan tidak menikah lagi. Baginya Lena adalah cinta terakhirnya, dan dia menganggap bahwa Kenan adalah cinta keduanya setelah dia mencintai Lena. Dan dengan kehadiran Kenan, dia merasa ia bisa memaafkan Lena, dirinya dan juga Andri, suami dari Lena. Akhirnya Lena berkata bahwa sebenarnya ia tidak pernah memilih Andri, dan dia hanya memilih Kenan yang saat itu sedang berada di kandungannya. Pak Wayan juga sangat bersyukur karena Lena lebih mempertahankan kandungannya itu, dan dia sangat berdoa untuk kesembuhan dari suaminya Lena. Akhirnya Kenan pun harus berpamitan dengan Luhde, kekasihnya. Dengan berat hati pun Luhde harus berpisah dengan Kenan. Dia sangat sibuk dengan kegiatannya akhir-akhir ini, seperti bekerja di kantor atau bahkan berkencan dengan pacarnya, yaitu Pak Remi. Setelah itu Kugi kedatangan tamu, yaitu tak lain adalah Noni, sahabat yang sudah lama ya berselisih dengan Noni. Akhirnya Noni kembali
ke Jakarta dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka berdua. Ia baru tersadar bahwa selama ini mengapa Kugi menjauhi mereka berempat, karena Kugi mencintai Kenan. Kugi tidak ikhlas bahwa akhirnya Kenan akan jadian dengan si Wanda. Kugi menerima kabar baik dari Noni dan Eko, yaitu mereka akan segera bertunangan, dan meminta Kugi untuk datang ke Bandung. Dan setelah datang ke rumah Kugi, dan akhirnya Noni dan juga Eko datang ke rumah Kenan dan memberitahukan kabar gembira ini. Dan saat acara pertunangan Noni dan juga Eko, betapa kagetnya Kugi dan juga Kenan saling bertatapan, mereka seolah mereka sedang berhalusinasi karena mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun dan akhirnya bertemu kembali saat itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengobrol di teras halaman dan berbincang-bincang tentang selama ini apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Dan Kugi juga bertanya kepada Kenan mengapa ia menghilang begitu saja. Mereka juga menceritakan bahwa mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. Dan selanjutnya kedekatan Kenan dan juga Kugi semakin dekat, dan mereka bahkan merencanakan untuk menulis dongeng bersama dengan Kenan sebagai penggambar ilustrasinya. Tetapi minggu ini Kenan tidak datang untuk mengambil cerita-cerita dongeng dari Kugi. Kugi bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Kenan berkata bahwa ia sedang kedatangan tamu dari Bali, yaitu Luhde, pacarnya. Akhirnya Kenan berkata bahwa minggu depan ia baru bisa mengambil dongeng-dongeng dari Kugi. Kugi berkata bahwa minggu depan ia tidak bisa ada di Jakarta karena dia harus pergi berliburan ke Bali. Akhirnya dari pernyataan si Kugi itu, Kenan akhirnya memutuskan untuk mengantar Luhde kembali ke Bali bersama. Dan saat di Bali, si Kenan memberikan hadiah ulang tahun kepada Luhde, sebuah pahatan yang seharusnya ia berikan kepada Kugi, tetapi ternyata ia berikan kepada Luhde. Kugi sedang sibuk berlibur bersama pacarnya, Pak Remi. Dan saat berlibur di Bali, Pak Remi mengajak Kugi untuk mampir ke galerinya Pak Wayan. Tanpa disadari, pembeli pertama lukisan dari seorang Kenan adalah Pak Remi, yaitu pacarnya Kugi. Tetapi Kugi malah minta untuk diberhentikan di sebuah pura karena ia merasa ia harus memotret tempat itu. Dan saat sedang memotret, dia melihat seorang gadis cantik mungil dengan mata yang indah sedang membakar sebuah dupa. Kugi sibuk memfoto gadis itu, dan ketika gadis itu sadar kalau dia sedang difoto oleh Kugi, dia segera cepat-cepat berlari. Lalu Kugi menghampiri gadis itu dan dia meminta maaf kalau dia sudah lancang untuk memfotonya. Tetapi gadis itu berkata tidak apa-apa, dan akhirnya mereka berdua saling berkenalan dan menceritakan hobinya masing-masing, dan mereka sangat kaget bahwa mereka memiliki hobi yang sama. Dan saat mereka berkenalan, Luhde menyebutkan namanya. Kugi berkata bahwa ia memiliki teman yang nama pacarnya juga Luhde. Tapi Luhde menyangkal bahwa di Bali ini banyak sekali orang yang juga bernama Luhde. Akhirnya si Kugi memberikan Luhde sebuah nomor telepon dan alamat rumah Kugi jika si Luhde memerlukan bantuan dari Kugi. Selanjutnya Kugi pamit pergi, dan akhirnya si Luhde ini menyadari tulisan-tulisan tangan si Kugi yang selama ini bertahun-tahun dijadikan ilustrasi gambaran oleh pacarnya Kenan. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari tulisan yang selama ini ia terus baca. Dan dari situlah Luhde mulai menjaga jarak dengan Kenan. Kugi dan Kenan kembali ke Jakarta, tetapi hubungan mereka tetap merenggang walaupun mereka sudah sering bertemu. Dan akhirnya tak selang beberapa lama, si Pak Remi bertemu dengan Kenan di suatu perusahaan tempat ia meeting. Dan di sana betapa kagetnya Pak Remi bahwa ia bisa bertemu Kenan kembali. Selanjutnya Pak Remi meminta nomor telepon dari Kenan, dan Kenan juga meminta nomor telepon dari Pak Remi, dan selanjutnya mereka berpisah. Dan selanjutnya keesokan harinya Pak Remi bertemu dengan Kenan dan ia saling bercerita tentang karya-karya si Kenan. Dan selanjutnya Kenan akhirnya meminta untuk Pak Remi menceritakan sedikit tentang cerita cintanya. Dan Pak Remi berkata bahwa ini adalah sebuah
rencana yang sebelumnya bahkan ia belum pernah ceritakan ke kekasihnya, yaitu Kugi. Tetapi si Kenan belum tahu kalau pacarnya Pak Remi adalah Kugi. Pak Remi berencana untuk melamar si Kugi. Akhirnya Pak Remi memutuskan untuk makan malam bersama Kugi di sebuah restoran bintang 5. Dan di sana sebelum Pak Remi sempat mengatakan perasaannya untuk mengungkapkan perasaannya untuk melamar si Kugi sibuk dengan menunjukkan hasil-hasil fotonya di Bali, dan sampailah ia di foto Luhde, dan Pak Remi menjelaskan bahwa itu adalah foto Luhde yang merupakan seorang keponakan dari Pak Wayan, tempat dia membeli lukisan Kenan, dan Kenan ini merupakan pacarnya dari Luhde. Seketika tubuh Kugi terasa kaku dan ia sempat berdiam sejenak dan akhirnya memutuskan untuk pergi dan berpamitan dengan Pak Remi. Dan pada keesokan harinya Pak Remi melamar si Kugi. Kugi bukannya merasa senang, dia malah merasa bimbang dan memutuskan untuk menyendiri dulu. Dan akhirnya Pak Remi menyetujui keputusan Kugi untuk memikirkan dulu keputusannya. Karena terlalu lama bersembunyi di rumah kakaknya Karel, akhirnya si Kenan mencari-cari keberadaan Kugi dan mulai mengontak si Noni dan bertanya kapan Noni akan ke Bandung, dan Noni berkata besok ia akan ke Bandung karena ada keperluan. Dan akhirnya keesokan harinya dia bertemu dengan Kenan, dan Kenan bertanya sebenarnya selama ini apa yang terjadi, dan akhirnya Noni akhirnya berbicara suatu hal yang sebenarnya tidak harus ia bicarakan, bahwa sebenarnya Kugi sudah menyukai Kenan sejak lama. Dari situ Kenan sontak terdiam dan ia langsung memutuskan untuk mencari Kugi, dan akhirnya Noni memiliki ide bahwa bagaimana jika mereka menghubungi pacarnya si Kugi. Dan saat itu pulsa dari Noni sedang habis, dan akhirnya dia menggunakan handphone ini, dan akhirnya mereka menggunakan handphone Kenan untuk menelpon pacarnya si Kugi. Dan ketika nomor itu sudah ditekan, ternyata yang keluar adalah nama Pak Remi. Betapa kagetnya Kenan, ternyata pacar Kugi selama ini adalah seorang yang membeli lukisannya untuk pertama kali. Setelah ditanyai, ternyata Kugi sedang tidak bersama dengan Pak Remi. Akhirnya Kenan mencari cara untuk bertemu dengan Kugi. Ternyata Kugi berada di rumah kakaknya. Ketika sampai di sana, Karel, kakaknya si Kugi, langsung meminta Kenan langsung menemui Kugi, dan akhirnya di sana mereka menyatakan perasaan mereka sebenarnya dan memutuskan untuk berpisah. Dan keadaan ayah Kenan juga sudah semakin baik, dan akhirnya Kenan memutuskan untuk kembali ke Bali dan menemui Luhde di sana. Lalu Kenan berkata kepada Luhde bahwa kini ia akan selamanya tinggal di Ubud, Bali, dan tidak harus kembali ke Jakarta. Tetapi dengan berat hati akhirnya Luhde berkata bahwa ia dalam beberapa hari akan kembali ke daerah asalnya, yaitu di Kintamani. Dan ia berbicara kepada Kenan bahwa sebenarnya hati Kenan bukan miliknya, melainkan milik Kugi seorang. Di sanalah akhirnya Kenan menyadari bahwa sebenarnya cinta sejatinya adalah Kugi. Dan keesokan harinya Kugi akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta untuk Pak Remi menjemputnya. Dan Kugi akhirnya bicara bahwa ia setuju atas lamaran dari Pak Remi, tetapi Pak Remi perlu diyakinkan oleh Kugi karena ia takut Kugi akan menghilang seperti kemarin. Akhirnya Kugi memberikan sebuah scrapbook atau cerita dongeng kepada Pak Remi, dan dia berkata bahwa ini sebelumnya belum pernah berpindah tangan dan ini adalah benda berharga baginya. Padahal scrapbook itu sebenarnya dulu pernah ia berikan kepada Kenan, tetapi dikembalikan lagi kepada Kenan karena Kenan memutuskan untuk move on dari Kugi dan ingin melanjutkan kisah cintanya dengan Luhde. Setelah itu mereka berdua sibuk untuk menyiapkan pertunangannya, dan saat malam tiba Pak Remi iseng untuk membaca dongeng-dongeng buatan dari Kugi itu. Betapa kagetnya Pak Remi menemukan secari kertas yang bertuliskan tentang kisah cinta si Kugi dan juga Kenan, dan dari situ Pak Remi akhirnya memutuskan hubungannya dengan Kugi dan berkata bahwa sebenarnya juga hati Kugi selama ini hanya untuk Kenan dan bukan untuk diri. Akhirnya Kenan pergi dari Bali dan memutuskan tidak tahu untuk kemana, dan dia hanya mengikuti langkah kakinya. Begitu juga dengan
Kugi, dan akhirnya mereka bertemu di sebuah pantai tempat mereka dulu sempat berlibur di sana dan menghabiskan waktu bersama. Dan akhir dari cerita ini adalah Kugi dan Kenan akhirnya bisa bersama dan menikah, dan Kugi juga sedang mengandung anaknya Kenan. Begitulah akhir cerita dari novel Perahu Kertas karya D.L. Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.